Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Santri Kota Channel dan juga di channelnya Gus Rokiul Marif Ya, Syam Rokil Syam Official. Official. Sahabat sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini kita akan berbincang banyak soal LGBT yang juga tren khususnya di media sosial. Masyarakat Indonesia hari ini sedang menunjukkan perhatiannya terhadap salah satu rekomendasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa pelaku LGBT ini dipidanakan. Iya. Tetapi Ya. kalau kita melihat konstruksi hukum dari sisi agama dulu nih Gus, Iya. Islam sendiri tidak secara rinci Iya. hukuman apa yang bisa diterapkan bagi Iya. pelaku LGBT ini. Kalau Iya, betul, kita betul. lihat ayat Betul. Al-Quran itu bal antum qaumun adun. Iya. Jadi Allah itu memvonis orang LGBT ini orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Atatuna rijala syahwatan min duni nisa kan begitu kan Iya, ya. betul. Oke. Kalau melihat rekomendasi MUI sendiri bagaimana jenengan Gus? Saya melihat beritanya bahwa pemerintah pun memang sangat bergantung pada Majelis Ulama Indonesia Oh gitu ya. untuk penyusunan rancangan undang-undang, mungkin pencegahan perilaku seksual menyimpang dan seterusnya, dalam hal ini LGBT itu. Tetapi tentu yang harus kita lihat kalau aspek MUI-nya pasti mungkin akan membawa dalil agama, ya. jelas Al-Qur'annya, hadis, mungkin hingga fikihnya. Saya tidak tahu nanti akan sejauh mana misalnya aspek pidananya. Makanya ini menarik didiskusikan. Tadi Mas Gus membuka dengan sebetulnya Islam sendiri tidak ada Secara rumusan yang rinci, iya, spesifik betul, ya. betul. Karena memang ketika kita ngaji di kitab kuning juga apa jinayahnya untuk itu tuh betul. ini gitu kan. Nah, kita nggak tahu, pastinya akan disesuaikan menurut saya dengan hukum positif. Nanti apakah pidana penjara misalnya di atas 5 tahun dan ini nanti dampak sosial politik, hak sosial politik kepada si pelaku juga kan pasti ada ininya. Hanya saya juga menyoroti Mas Gus, di samping mungkin kalau ada aspek yang punitif menghukum terhadap si pelaku, saya juga menyoroti pentingnya rancangan undang-undang tersebut yang diusulkan oleh MUI diantaranya di situ harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, dalam arti jangan sampai si pelaku dipersekusi secara sporadis. Sudah ada kejadian. Karena sudah ada kejadian, gitu Mas. Iya, kejadian terakhir di Bogor misalnya ya, ada oknum yang mengatasnamakan ormas tertentu mempersekusi, betul. Dan kalau kita lihat di konten yang beredar, itu kan alasannya ini melanggar agama, gitu. Makanya tentu kita semua berharap pemerintah segera melakukan sesuatu agar pelaku-pelaku ini kemudian tidak dipersekusi di tengah-tengah masyarakat karena fondasi hukumnya pun belum jelas. Iya, betul. Nah, kira-kira gini, MUI ini kan sudah memulai nih merekomendasikan, mengusulkan ya. Kira-kira langkah selanjutnya yang harus dilakukan MUI apa? Menurut saya selain menyusun untuk memberikan usulan naskah akademik untuk RUU, itu harus tentu berdakwah ya ke masyarakat sebagai pendidikan. Selain berdakwah juga ya betul-betul hadir kepada masyarakat, terutama itu ke institusi terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Karena lewat situlah pendidikan sampai ke yang hal-hal sepele, misalnya tentang anatomi tubuh, itu kan keluarga yang ngajarin, terutama ibu sih. Tapi kalau fatwa sudah ada MUI itu, kalau saya lihat. Tetapi mungkin sosialisasinya yang kurang. Sosialisasinya, dan ini kan harusnya jadi gerakan. Betul. Tidak sekedar jadi wacana. Itu wacana fatwa, tapi harus betul-betul ada gerakan sampai ke tingkat keluarga. Karena disitulah sebetulnya pendidikan paling dasar tentang seksualitas. Berarti sudah saatnya MUI ini ya turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah khususnya ke sekolah-sekolah, di pesantren. Ya, bahkan menurut saya juga efektif itu misalnya ibu-ibu PKK. Selain ibu-ibu pengajian pasti ibu-ibu pengajian lah di masjid-masjid dan lain, bahwa ingatkan itu, dan memang selain diingatkan, ya ayo ada gerakan. Misalnya bahwa sejak kecil anak-anak itu harus diberikan pendidikan seksual yang mendidik. Karena tapi di pesantren khususnya ya, ini kesannya sangat tabu, gimana itu? Nah itu dia, terkadang kita itu sulit membedakan pendidikan seksual dengan
apa hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan, ya, sehingga nanti jatuhnya misalnya sama-sama pelecehan dan lain-lain. Itu kekhawatiran kita memang ya. Di satu sisi kita harus memberikan pendidikan, tetapi batasannya sampai mana dikatakan pendidikan itu harus dirumuskan oleh para pemangku kebijakan. Salah satunya menurut saya ya MUI gitu, terutama baik komisi fatwa, komisi dakwah, bahkan komisi pendidikan. Kalau tidak salah ada komisi pendidikan nih kalau nggak salah di MUI. Artinya memang di internal MUI sendiri harus lebih garcep nih. Betul. Mensosialisasikan fatwa yang sudah lama sebenarnya ada ya. Tetapi kemudian tidak sedikit juga kritik dari masyarakat, khususnya terhadap statement Keholil Hafiz misalnya, yang terkesan hanya memfatwakan, tetapi satu, langkahnya tidak jelas. Aturan hukumnya juga belum ada di Indonesia. Nah ini agar tidak menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat, apa yang harus dilakukan MUI dan pemerintah? Kan kalau kita lihat visi MUI itu kan Khodimul Ummah Waswadikul Hukumah, pelayan masyarakat dan temannya pemerintah, kira-kira begitu ya. Betul. Sampai hari ini Mas Gus pernah dengar nggak apa yang sudah dikomunikasikan antara MUI dengan pemerintah? Menurut saya kalau antara MUI dengan pemerintah itu sudah sinergi ya. Dalam arti MUI ya sudah membuat fatwa, mengusulkan, bahkan sedang merumuskan naskah akademik, dan memang pemerintah membutuhkan itu dari Majelis Ulama Indonesia. Tinggal sinergitas di masing-masing, entah di pemerintah melalui aparat kepolisian ataupun Majelis Ulama dari mulai tingkat pusat hingga ke daerah-daerah hingga ke desa. Kalau saya sih melihat terutama dari MUI ya, misal di daerah saya di Kota Cirebon, dari MUI provinsi misalnya sudah ada maklumat, sudah ada pemberitahuan soal itu, bahwa ayo kita bareng-bareng berdakwah tentang pencegahan dan penanggulangan lagi bete itu gitu kan. Dan harus selain itu dakwahnya di masjid misalnya atau di ruang-ruang dakwah, itu juga sampai kepada institusi keluarga. Saya kira sudah ada sinergitas itu. Tinggal mungkin aspek pendidikan, bahwa selain kita itu harus kampanye ataupun mencegah lagi bete, itu tadi menurut saya penting juga aspek untuk tidak mempersekusi. Karena itu nanti jadi presiden budaya hukum yang buruk di negara kita, di negeri kita, ketika rakyat ya, masyarakat merasa berhak untuk menghukum. Sebelum kita terlalu jauh bahas aspek itu nanti, Gus. Ini kira-kira kita diskusi aja dulu ya. Kira-kira hukuman seperti apa yang pas buat mereka-mereka ini? Karena kalau kita lihat misalnya konstruksi hukum terhadap zina di dalam koridor syariat Islam sendiri kan jelas itu kan, ya kan? Az-zaniyatu waz-zani, kan begitu kan, fajlidu. Tetapi bagi LGBT ini tidak ada hukum. Tapi Al-Quran mengatakan ini perbuatan yang melampaui batas. Kata melampaui batas ini kan masih universal. Melampaui batas seperti apa kira-kira ukurannya, Gus? Ya artinya kan semacam Islam memandang seksualitas secara biner, laki-laki perempuan. Dan yaitu ya sudah binary saja, dua, laki-laki perempuan, dan terjadi pernikahan, hubungan di antara mereka ini. Ketika melampaui itu, menurut saya tidak tahu apakah dirumuskan aspek pidananya ya. Tetapi yang paling urgent adalah mengembalikan kepada batas. Artinya karena sudah melampaui, kembali kepada fitrahnya. Balikan kepada batasnya, bahwa ya udah ini binary ya, yang dipersepsikan oleh agama, yang dilegalisasikan oleh negara, kan begitu. Balikan ke batas ini. Artinya hukumannya mungkin bagi pemerintah, bagi siapapun yang itu biner, pasti akan merasa ya itu normal. Tapi bagi mereka pelaku lagi bete, pasti merasa itu satu hukuman. Menurut saya ya, secara psikologi pasti hukuman. Karena ya pasti mereka pengennya bisex atau ya itu tadi non biner. Tetapi ketika jadi biner itu merasa pasti sebagai hukuman psikologi loh. Kalau tanpa harus ada pidana pun misalnya gitu. Kalau misalnya kita lihat dalam kasus narkoboy misalnya, kan ada korban, ada pelaku ya kan. Kalau kita bandingkan dengan kasus LGBT ini kan juga banyak di antara mereka yang jadi korban. Artinya mungkin ada aspek pidananya, ada aspek pembinaan khusus misalnya bagi para orang yang menjadi korban. Nah, khusus bagi orang yang menjadi korban ini seperti apa ini? Bagaimana memulihkan kepercayaan tengah-tengah masyarakat, ya kan?
Yang saya tahu ini agak berbeda dengan soal narkoboy ya. Kalau narkoboy ini kita mengenal dia ada pemakai, pengedar. Iya, betul. Nah, kalau di lagi BT ini istilah pengedarnya saya nggak tahu Nggak ada pengedar nggak ya. Karena ketika jadi korban pun si korban tuh akan jadi pelaku. Oh gitu ya, otomatis. Iya, otomatis. Sepanjang saya baca itu begitu. Ketika dia sekali masuk melakukan itu, kemudian ya dia nanti kemudian jadi pelaku aktif mencari pasangan dan seterusnya. Tetapi menurut saya sekali lagi aspek yang terpentingnya adalah pembinaan khusus itu tadi. Itu harus dipastikan di elemen itu. Hanya kalaupun mau ditambah soal-soal pidana di situ harus difikirkan seberapa memberikan apa namanya efek jera. Yang terpenting di situ efek jerahnya. Efek jerahnya saya tidak tahu nanti misalnya kalau misal dihukum penjara dan lain-lain, saya belum bisa. Tapi kalau lihat konspirasi yang beredar, terutama di medsos ya, memang ada para pengedarnya ada ya. Ya, memang ada. Kampanye-kampanye soal ini ya. Betul. Karena saya juga melihat begini, lagi BT ini selain dipandang sebagai satu fenomena penyimpangan, paling tidak bagi agama, bagi negara, bagi mereka yang binary gitu kan. Itu juga saya melihat dia satu aspek ada aspek ideologi di situ. Kalau namanya ideologi pasti ada ideolognya. Iya. Nah, ada penggeraknya. Ada penggeraknya. Tinggal kira-kira pemerintah atau stakeholder yang lain punya sikap apa terhadap ideolognya. Tetapi nanti tentu saja argumentasi ini akan dibantah dengan argumentasi hak asasi manusia karena kebebasan berpendapat, berekspresi dan lain-lain. Tetapi faktanya kampanye ideologisasi daripada lagi BT juga itu ngaruh loh. Itu ngaruh kepada psikologi massa. Gitu. Artinya ngaruh ini entah sebagai ajakan, entah sebagai warning. Yang jelas ketika itu dikampanyekan ada respons dari masyarakat. Oke. Terakhir nih Gus. Kita singkat padat aja. Dari tadi kita bahas soal bagaimana membina, kalau perlu bagaimana mempidanakan para pelaku ya. Sekarang ini sudah terjadi di Bogor kemarin, persekusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mereka. Nah ini juga tidak kita inginkan di Republik ini. Artinya apa? Kita ini negeri hukum, jangan main hakim sendiri. Nah perlu ada pidana juga nggak bagi para pelaku persekusi ini kira-kira? Oh iya, jelas. Agar tidak sembarang gitu. Betul. Itu entah khusus di dalam undang-undang yang sedang dirancang atau memang menggunakan pasal lain yang berkaitan dengan tindakan vigilant ya ataupun main hakim sendiri. Itu menurut saya ya harus diberi pelajaran lah bahwa budaya hukum kita itu tidak boleh kita namanya main hakim sendiri, persekusi, vigilante, hal semacam itu. Dan pemerintah harus tegas soal ini karena saya sendiri berpikir dan mungkin bertanya lah ini kepada Mas Gus, apakah manusia punya hak untuk mengazab kepada manusia lainnya? Iya kan? Saya kira yang punya hak untuk mengazab hanya Tuhan. Gitu kan? Manusia tidak punya hak. Artinya memang harus melalui proses, proses dengan, hukum. Ya proses hukum, tetapi tidak meninggalkan aspek kehati-hatian. Dan kita tetap melihat mereka sebagai manusia, sebagai harus kita bina. Betul. Iya kan? Betul, mereka masih manusia. Terakhir Gus, bagaimana MUI bisa melibatkan ormas-ormas Islam agar bisa berjalan bersama mengawal proses ini? Karena mohon maaf ya, ada beberapa kelompok masyarakat yang justru menolak terhadap usulan MUI kemarin itu. Oh gitu. Iya, jelas. Kalau nggak salah ada 37 ormas. Oh ya, kalau komunitas masyarakat ya. Betul itu civil society tapi bukan dari ormas Islam namanya. Bukan. Maksud saya begini. Kalau MUI berjalan sendirian, saya pikir kurang kuat lah, ya kan? Harus melibatkan ormas Islam di Indonesia, karena kita tahu misalnya di Indonesia Timur ormas apa yang paling kuat, paling dominan, ya kan? Di Jawa ada NU dan Muhammadiyah, di Sumatera misalnya. Bagaimana seharusnya MUI ini mengakomodir, mengajak ormas-ormas Islam agar satu suara berkaitan dengan persoalan ini? Kalau ormas Islam sih saya optimis karena mereka dari titik tumpuan yang sama, yaitu pandangan dari sudut pandang Islam, Al-Quran, hadis, ijma qiyas dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi polemik nantinya adalah ketika mengatasnamakan ormas tanpa Islam alias civil society atau masyarakat sivil yang mungkin sekuler ya.
Nah, ini juga kadang kita menjadi bias di sini karena kita kalau berbicara civil society itu semacam satu entitas yang itu monolitik gitu. Padahal di situ ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang platformnya adalah HAM, ada yang platformnya adalah soal pencarian korban hilang, ada yang platformnya adalah soal kekerasan akibat politisasi PKI dan seterusnya misalnya. Nah, yang jadi problem ketika harus ormas ini gitu, civil society suaranya soal ini itu ini, seolah-olah monolitik. Padahal itu kan banyak, ada ormas Islam, non-muslim dan lain-lain gitu kan. Tetapi kalau kita balik ke topik ini dari sudut pandang MUI, karena MUI di dalamnya ada ormas-ormas Islam juga, saya kira sudah hampir bulat satu suara. Kalaupun misalnya katakan dulu ormas Islam yang kadang nyeleneh pemikirannya itu out of the box, itu NU zaman Gus Dur misalnya. Gus Dur itu melindungi kelompok-kelompok minoritas. Misalnya waria dulu itu kan dilindungi oleh Gus Dur gitu kan, emansipatoris di situ. Tetapi hari ini melihat figur semacam Gus Dur misalnya di NU sendiri itu sudah tidak ada gitu loh. Apalagi yang keberanian dan pemikirannya out of the box. Sehingga saya kira di dalam topik lagi bete sekalipun kecenderungannya NU ya akan sama sikapnya dengan ormas lain. Hanya tinggal menurut saya harus tetap progresif di dalam arti harus dilihat aspek pemenuhan hak-hak asasi manusia si pelaku. Karena si pelaku bagaimanapun manusia. Manusia. Artinya kita berdiskusi mengusulkan ke pemerintah ini bukan berangkat dari kebencian, Gus. Tentu. Tetapi kita kasihan ya. Kasihan. Artinya terhadap individu si pelaku maupun sebagai komunitas bangsa. Betul. Karena kan ini urusannya kalau menyebar makin banyak, itu kekhawatiran para intelektual, para ulama itu kan adalah depopulasi. Karena Indonesia pun kalau nggak dicegah, meskipun ya kita tahu orang Indonesia doyan bikin anak ya. Tetapi kalau hal semacam ini lama-kelamaan bukan tidak mungkin Indonesia akan depopulasi macam Korea, Cina, Jepang gitu. Hanya mungkin caranya berbeda, pendekatannya berbeda. Kalau mungkin di sana dan umumnya di Indonesia juga hari ini depopulasi itu karena anak muda malas menikah, takut karena tanggung jawab finansial. Bisa jadi juga hari ini itu tidak berketurunannya karena perilaku lagi bete. Itu yang dipertimbangkan ya dari aspek peradabannya, tidak hanya aspek agama, tetapi aspek bagaimana peradaban ini terus berjalan. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, diskusi singkat ini sesungguhnya ingin kita sampaikan buat kalian semua masyarakat Indonesia agar betul-betul mendukung apa yang telah direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam rangka untuk menggapai kemaslahatan bersama. Sedikit pun tidak ada rasa kebencian di antara kita. Kita hormati mereka sebagai manusia, tapi kita harus yakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itulah penyakit, bukan kenormalan atau normalisasi perilaku-perilaku menyimpang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.